Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali Top News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkuman informasi sepanjang hari ini. Bersama saya Eva Wondo, kita langsung mulai Top News selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang nenek berusia 68 tahun di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban pembegalan saat pulang dari pasar. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan karena disayat oleh pelaku. Evakuasi seorang nenek yang tercebur ke dalam sumur sedalam 25 meter di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur langsung dramatis. Petugas sempat pingsan hingga harus diberikan oksigen akibat gas beracun di dalam sumur. Pemirsa, komplotan perampok bersenjata api yang menyasar sejumlah minimarket di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap. Pelaku yang sempat berusaha kabur akhirnya ditembak di bagian kaki. Kita ke informasi. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung memeriksa tersangka Lisa Rahmat atau LR terkait dengan kasus suap Ronald Tanur kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sebanyak 5 saksi telah diperiksa hari ini baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Aksi damai ratusan masyarakat di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi ricuh. 2 pendemo mengalami luka bakar. Pemirsa, kaki seorang anak sekolah dasar terlindas truk tanah di Jalan Raya Selembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Insiden ini memicu kemarahan warga dengan merusak dan membakar truk yang beroperasi bukan pada jam operasional tersebut. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat bangunan pasar. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan padat bangunan Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Puluhan toko ludes terbakar. 8 jenazah korban kebakaran di pabrik Bekasi, Jawa Barat telah teridentifikasi. Informasi ini sudah kami rangkum dengan 8 berita lainnya dalam Top of the Top. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menaikkan peraturan pemerintah yang menghapus utang macet pelaku UMKM, petani hingga nelayan. Kebijakan ini pun diapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI. Bagi BRI, kebijakan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru. Pasca terungkapnya kasus judi online yang melibatkan 11 pegawai. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik malam ini. Top Topik pertama, pemirsa, Polres Jakarta Barat menggerebek rumah yang dijadikan markas jaringan penyewaan rekening untuk judi online di Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap 2 pelaku yang mempromosikan situs judi online di media sosial. Ada 8. Sementara itu Polda Metro Jaya menyita uang tunai senilai puluhan miliar rupiah dari 15 tersangka kasus backing situs judi online yang melibatkan 11 pegawai Komdiji. Polisi mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka tersebut. Pemirsa, kita ke informasi. 2 warga negara Indonesia korban praktik perdagangan orang berhasil kabur dari Kamboja dan tiba di Indonesia. Tiba di Terminal 2 Bandara Internasional. Top Topik kedua, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi pada siang hari tadi. Pada pukul 13.55 dan 13.56 waktu Indonesia Tengah. PVMBG mengatakan bahwa tinggi abu vulkanik mencapai 8 hingga 10 km. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah mengirimkan obat-obatan dan alat kesehatan. Berikut tim kesehatan untuk menangani para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Menteri Kesehatan juga sudah berkoordinasi langsung dengan PJ Gubernur NTT terkait dengan penanganan para korban. Top Topik ketiga, pemirsa, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dan rombongan telah mendarat di Bandara International Capital Beijing, Tiongkok pada pukul 18.25 waktu setempat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut dalam lawatannya ini Presiden Prabowo akan menjajaki dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Presiden juga membawa misi kerjasama di bidang perdagangan, energi, green energy, dan kelautan, serta kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara hingga Eropa. Demikian informasi utama dalam Top Topik. Top News akan kembali dengan informasi kebakaran hutan di Los Angeles menghanguskan puluhan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut baru saja menyelesaikan latihan bersama Angkatan Laut Rusia. Latihan ini digelar 2 bulan setelah TNI menggelar latihan bersama Angkatan Perang 4 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Singapura. Analis menilai Indonesia main cantik untuk menjaga hubungan dengan blok Rusia dan blok NATO. Lalu apa untungnya bagi Indonesia? Inilah Top Review. Pemirsa, program Metro TV Kick Andy Goes to Campus berhasil memenangkan anugerah KPI tahun 2024. Kategori program televisi peduli perempuan.
Pemirsa, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga mengancam akan melaporkan guru honorer Supriyani ke polisi lantaran menganulir pernyataan damai dengan orang tua siswanya, Aibda Wibowo Hashim, terkait dengan kasus yang sedang bergulir di persidangan. Pemirsa, kebakaran hutan di Los Angeles belum dapat dikendalikan dan menghanguskan puluhan rumah. Pejabat pemadam kebakaran mengatakan api berkobar di medan yang terjal. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Top News untuk malam hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV.